Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek Ibus Learning kami yang berjudul Kolom Menopang Beban Eksentris pada Satu Sumbu dan Desain Pondasi dalam Pile Cap. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Zonse Prayogi dengan NIM 220404085. Kemudian ada teman saya Vander Saragi dengan NIM 220404054. Dan teman saya yang terakhir ada Bagas Aditya Putra Pospos dengan NIM 220404037. Next. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Vander Saragi. Baiklah, jadi di sini kita melihat soalnya dulu. Jadi di sini kan ada kolom di yang dibuat dalam gambar ini, di mana dia ada tulangan tarik dan tulangan tekan. Di sini bisa kita lihat dimensi dari kolomnya itu 350 dikali 550. Di sini nilai D-nya itu atau tinggi efektifnya itu 485, yaitu dari titik tulangan tarik ke ujung dari eh, dimensi kolomnya. Kemudian kita bisa lihat dari juga di aksennya itu 65 dan juga di aksen 2-nya itu dari tulangan tekan ke pusat plastisnya itu 210. Di sini kan dikasih tahu eksentrisitasnya itu 500. Itu udah jarak dari pusat berat plastis ke PN-nya itu yaitu 275 tambah 225 sama dengan 500. Kemudian di sini dikasih tahu juga kuat tekan betonnya itu memakai kuat tekan yang 27,5 MPa. Kemudian kuat bajanya itu 400 MPa. Untuk ini sama, mau tulangan tekan dan tulangan tariknya itu besarnya mutunya itu par MPa dan ukuran dari tulangan tarik maupun tulangan tekannya itu diameter 29. Jadi sini nanti kita ingin pertama itu kita mencari terlebih dahulu berapa besar daya dukung izin dari kita mencari dulu berapa eksentrisitas dari kondisi seimbang. Setelah itu nanti dari situ kita bisa dapat eh, apakah kolom ini dalam kondisi keruntuhan tarik, tekan atau juga dalam kondisi seimbang. Di sini setelah itu nanti setelah kita dapat berapa daya dukungnya nanti kemudian kita akan mendesain eh, mendesain pondasi atau terutama untuk pile cap-nya di mana kita mengasumsikan bebannya itu yaitu eh, daya dukung izinnya ini dari yang kita dapat kolomnya ini. Dan diketahui juga berat jenis betonnya itu yang digunakan 24 kilonewton per meter kuadrat. Pertama ini kita mencari dalam kondisi seimbang terlebih dahulu. Kita harus menghitung nilai yang pertama itu kita menghitung nilai regangan tulangan tariknya ini pada kondisi seimbang. Regangan tariknya itu Fy per ES, ES ini elastisitas, F ini mutu bajanya itu 400 per 2000 sama dengan 0,02. Kemudian dari sini kita bisa mencari nilai CB dan AB-nya. CB itu udah ada rumus di ketentuan yaitu 600 per 600 tambah Fy dikali D. Fy itu 400, D itu tadi tinggi efektifnya itu yang sebelumnya itu 485. Jadi nanti dapatnya 291. Kemudian kita bisa mencari nilai AB. AB itu sebenarnya sebesar eh, beta 1 dikali CB. Beta satunya 0,85 dikali CB-nya itu tadi kita dapat 291. Sebelumnya itu CB itu eh, berat ini dari titik ini dari titiknya ini nanti kita pusat berat plastis tapi ini dalam kondisi seimbang. Ini yang insolnya ini dalam kondisi kerutan tarik. Jadi nanti dari CB itu dari titik ini ke titiknya ini besar dari A-nya itu. Baru nanti untuk ini B1 kali CB-nya itu nanti jarak jarak apanya bang? Jarak titik eh, penampang ini ke apanya ke CC-nya dari CC-nya ini ke sini nanti. Baru kemudian kita dapat CB dan AB, kemudian kita periksa keluluan tulangan tekan. Nah, jadi di sini nanti F aksennya ini jika dia sama dengan FY atau lebih besar dari FY, maka dia tulangan tekannya ini sudah luluh. Nah, di sini rumus dari F aksen S-nya itu 600 dikali CB kurang di aksen per CB. CB-nya itu 291, udah kita dapat sebelumnya 291 dikurang di aksennya itu tadi ini dari tulangan tekan ke serat terluar dari kolomnya ini, itu 65. Sehingga kita dapat 465 MPa. Ini lebih lebih besar 400, jadi sini tulangan tekannya itu sudah luluh. Cuman dia nggak boleh melebihi 400 karena syarat
karena ketika F aksennya ini udah mencapai 400 nanti dia konstan dia 400. Nggak bisa mengalami lebih besar lagi. Jadi nanti F aksennya ini yang dipakai itu 400 MPa. Kemudian kita hitung nilai CCCS, DT, ET. Pertama CC ini CC CC itu CC ini merupakan kuat tekan betonnya, CS ini tekan tulangan tekannya dan T ini tulangan tariknya. CC ini rumusnya 0,85 kali F aksen C dikali AB dikali B. F aksen C-nya 27,5, AB-nya tadi udah kita dapat 247,35, B-nya itu ini dimensinya itu yang lebarnya 350 sehingga kita dapat 2.023 sekian Newton. Kemudian kita untuk tulangan tariknya AS kali FY ini AS ini AS itu jumlah jumlah dari tulangan tariknya nih. Ini kan ada 4 dikali untuk diameter. Ini kan tadi kita pakai diameter 29. Untuk diameter 29 itu satu tulangan itu luasnya itu 660 dikali jumlah tulangannya itu ada 4. 4 kali 660 dikali FY itu 400. Jadi T-nya itu 1.056.000 Newton. Kemudian kita cari juga untuk tulangan tekannya itu rumusnya A sen S kali F A sen S kurang 0,5 kali F A sen C-nya. AA CNS ini itu untuk luas tulangan yang tulangan tekat. Jadi sini kan dimensinya sama tadi sama tulangan tarik itu diameter 29 dan jumlah juga sama. Jadi nanti 4 kali 660 sama kayak sebelumnya. Eva CNS ini ada tadi di sini kan tadi udah kita dapatkan kalau kalau ini tulangan tekannya itu sudah luluh. Berarti nanti Eva CNS ini kita pakai nanti yang FY-nya. Jadi nanti Eva CNS ini 400 dikurang 0,85 dikali kuat tekan betonnya 27,5 kita dapat nanti besar CCS CS-nya itu 994 kok 994.290 Newton. Kemudian kita hitung PB dan MB. PB itu CC tambah CS kurang T. Nah, di sini bisa kita lihat kalau mau tahu dari mana asal rumusnya itu ini P ini kan tadi ini sebelumnya PB ini PN ini setelah dikalikan sama apanya? Eksentrisitas yang aslinya. Jadi PB misalnya ini PB. PB itu kan ngarahnya ke sini. Dia seapa sama T-nya. Jadi misalnya kalau mau dalam keseimbangan nanti PB ini bakal mana? Nah, ini PB ini CCCS ini bakal searah dia. Jadi ini sini di sini nanti dia positif, positif dan T-nya ini karena dia berlawan arah jadi negatif. Dapat nanti rumusnya itu CC tambah CS kurang T. Semuanya ini udah kita dapatkan sebelumnya. Kita jumlahkan nanti jadi 1,91 sekian Newton. Kemudian kita cari MB itu ini MB ini setelah kita kalikan dari jarak pusat belastisnya ini. Contoh kayak di CC ini nanti jaraknya itu D kurang A per 2 kurang D aksen. Nah, itu misalnya kalau kita tengok ini D-nya nih, D per 5 kurang kurang A per 2 ini, A per 2 itu yang ini dari titik pusat belastis ke sini berarti nanti setengahnya ini kurang A per 2 baru dikurang D aksennya ini ya dari sini, dari titiknya ini. Berarti nanti kan ini dikurang setengahnya ini di sini nanti kita dapat nanti mana eh, CC-nya itu dari sini. Dari titik CC-nya ini ke sini nanti ke titik pusat beras plastisnya ini. Begitu juga nanti sama CS dan T. Jadi nanti kita dapat nanti nilai MB-nya itu sebesar segini. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan nilai eksentrisitas dalam keadaan kondisi seimbang yaitu MB per PB. MB per PB-nya udah kita dapat sebelumnya yaitu 736 bagi segini dapat nanti 375,54 mm. Baiklah, selanjutnya untuk kondisi penentuan tarik itu dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang ketujuh, kita cek apakah E akan lebih besar daripada EB. Karena di sini E lebih besar daripada EB, maka sudah terjadi keruntuhan tarik. Eh, Asumsikan tulang tekan sudah luluh, jadi dipakai Fx aksen sama dengan Fy. Next. Selanjutnya yang ke-8, dari persamaan keseimbangan Pn sama dengan Cc tambah Cs kurang T.
Di sini kita mencari CC pertamanya dengan rumus yang sudah ada di sini. Tinggal memasuki angka-angka yang sudah kita dapati sebelumnya kecuali nilai A. Jadi kita dapati hasil seperti ini. Kemudian nilai CS yang angkanya sudah didapati sebelumnya. Dan T sama seperti tadi yang sudah didapati sebelumnya. Dan di sini untuk menjadi PN tinggal kita masukin nilai CC tambah CS kurang T. Dapati persamaan yang pertama yaitu sebagai berikut. Next. Selanjutnya kita menghitung PN dari persamaan ini bawah. Di sini kita tidak bisa menggunakan hanya satu persamaan saja, sehingga kita mencari persamaan kedua, yaitu PN sama dengan 5,588,6A dikurang 5,7614 A kuadrat tambah 588,171 588.171,55. Nah, yang ke-10 itu kita eliminasi persamaan yang pertama sama persamaan kedua, sehingga kita mendapati nilai A. Next. Nah, selanjutnya menghitung nilai PN dari langkah 2 dan hitung nilai MN. PN itu dicari dengan memasuki persamaan satu dan memasuki nilai A-nya, dan yang nilai MN itu dicari dengan memasuki nilai PN dan nilai E-nya. E-nya tadi 500. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, periksa apakah tulangan tekan sudah luluh. Yang dengan rumus C sama dengan A per 0,85. C-nya tadi sudah didapati, A-nya sudah dapat pada perhitungan yang di atas. Kemudian kita cari nilai AX dan S-nya. Di sini apabila nilai 0,00207-nya didapati lebih kecil daripada 0,002, maka kita harus menghitung ulang dari perhitungan yang ada di atas, tapi menggunakan rumus yang lain seperti Fs aksen sama dengan E S aksen ES. Tapi karena di sini 0, tapi karena di sini E aksen S-nya lebih besar daripada EY, jadi tidak usah dihitung lagi. Next. Periksa apakah tulangan tarik sudah luluh. Nah, di sini kita hitung apakah tulangan tarik sudah luluh. ES sama dengan D kurang C per C 0, dikali 0,003. Di sini hasilnya didapati 0,0039 sudah besar daripada EY yang ada di atas tadi. Terus kita hitung Pi-nya sama dengan 0,65 tambah ET kurang 0,002 dikali 250 per 3. Didapati 0,81. Selanjutnya kita hitung nilai PPN dan PMN. Didapati hasilnya sebagai berikut. Next. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bagas Aditya. Baik kan. Nah, pada slide sebelumnya tadi sudah dijelaskan untuk perhitungan kolom. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk perhitungan daya dukung tiang pancangnya berdasarkan kekuatan bahan. Nah, itu pada simbol seperti gamma B itu adalah tegangan bahan yang dimana itu rumusnya 0,33. 0,33 itu didapat dari koefisien untuk tegangan beton yang dimana tadi intervalnya itu 0,25 sampai 0,33 dikalikan dengan kuat mutu betonnya F aksen C, didapatlah untuk tegangan bahannya itu 90,75 kg per cm kuadrat. Nah, tiang itu direncanakan tiang pancang dengan diameternya itu 30 cm. P tiangnya itu tegangan bahan tadi dikalikan dengan A tiang, didapatlah 641,14 kN. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah tiang. Ya, di mana rumusnya tadi IPN pada perhitungan 14 tadi dibagikan dengan P tiang pada perhitungan 15. Didapatlah 1,77. Itu nilai minimal untuk jumlah tiangnya. Nah, eh, di sini kami mengambil 4 tiang pada satu file cap. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan efisiensi kelompok tiang, yang dimana itu rumusnya IG sama dengan 1 dikurang 16,7 per 90, itu didapat hasilnya 0,814. Nah, inilah dia modelisasi tiang pancang dengan satu file cap. Dia ada 4 tiang. Lalu kita menentukan daya dukung kelompok tiang. Nah,
Kelompok tiang ini nilai daya dukungnya itu berbeda-beda pada tiap tiang. Jadi didapatlah tadi nilai EG-nya yang pada perhitungan 17 dikalikan dengan P tiang dikalikan dengan banyaknya tiang. Jadi 0,814 dikali 641,14 dikali 4. Nah, nilainya itu didapatlah 2088,7 kilonewton. Nah, itu harus lebih besar daripada 11,37. Nah, 11,3,7 itu nilai dari didapat dari PPN tadi. Jadi di sini itu dia lebih besar, jadi sama dengan oke. Nah, kita masuk ke perhitungan perhitungan lanjut kita perhitungan 19 yaitu perhitungan beban maksimum yang diterima oleh tiang. Yang dimana didapatlah tadi PV-nya udah dapat, MX ini itu momen dari arah X dan Y, N itu jumlah tiang, X max. Y max itu diperhitungkan pada perhitungan P max untuk perhitungan ini, yang dimana itu 11.137,94 dibagikan dengan banyak tiang ditambah 568,97 dibagi 0,5 itu parameter Y max dan X max didapatlah nilainya itu 508,97. Nah, itu nilainya lebih kecil daripada 641,14. Jadi itu oke. Lanjut ke perhitungan 20. Nah, di sini kita menghitung kontrol terhadap geser pons kolom. Nah, ini mana nilai VU-nya itu didapatlah tadi 11,37 dengan D rata itu dihitung dengan tebal awal pile cap dikurangi dengan selimut pile cap dikurangi diameter tulangan, jadinya itu didapat 400 mm. Nah, kita menghitung geser dua arahnya di sini dengan rumus PPN tadi 0,33 ini nilai tegangan bahan untuk tiang beton diambil yang maksimal didapatlah nilainya itu 2353,53 kilonewton. Nah, itu nilainya lebih besar daripada VU tadi yang di atas 11,37. Lanjut. Nah, sini kontrol terhadap geser pons tiang sama seperti pada perhitungan 20 tadi. Lalu kita masukkan nilai VPN-nya didapatlah 700,6 itu lebih besar daripada VU2. Nah, berdasarkan dua perhitungan tadi disimpulkan tebal pile cap yang kita asumsikan cukup sehingga pada perhitungan ini tidak lagi memperhitungkan tulangan geser pons. Lanjut, nah di sini untuk penulangan lentur pile cap, di sini lebar penampang kritis atau B didapat dari rumus tuh lebar pile cap dibagi 2 dikurang lebar kolom dibagi 2 didapatlah 11,11,11,175. Lalu sini menghitung berat pile cap pada penambang kritis itu nilainya 21,6, nilai MU-nya itu 554,05, nilai RN-nya, nilai rho perlunya dan AS perlu dan AS minimumnya. Lalu didapatlah di sini eh, dipakailah untuk tulangan lenturnya itu diameter 20 116 mm jika di total itu terdapat 13 tulangan. Nah, di sini saya sudah menjelaskan sampai penulangan lentur, saya kembalikan kepada Zuansyah. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.